Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Allah senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk ke surah berikutnya, Al-Alaq. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikal ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu pengantaranya. Dalam surah ini ada perintah memperhatikan baca tulis dan pengajaran.
Manusia yang lemah akan dapat memimpin dunia bila dibina ilmu pengetahuannya dalam bingkai pengabdian kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan sarananya baik yang ada pada diri manusia maupun alam lingkungannya sebagai medan kajian. Allah yang menciptakan manusia dari bahan yang sangat sepele, berkuasa membuka bidang-bidang ilmu yang dengannya ia dapat mengendalikan kehidupan, mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Di dalam surat ini ada peringatan bahwa kepandaian orang dapat mendorong melanggar batas dirinya dan batas orang lain. Namun, bila kepandaian dipandu iman yang kuat, kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Juga diperingatkan agar tidak bergaul erat dengan yang sesat dan menentang Tuhan. Tetapi, peganglah teguh tuntunannya dan contoh. Ini pengantar dari surah Al-Alaq yang sinopsis. Baik, kita awali dari Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari al-'alaq. Al-'alaq itu sesuatu yang menempel atau bergantung yang lain. Mungkin ini sudah sering dikaji. Karena ayat pertama turun ya sangat populer. Sejak kita kecil itu sudah sering disampaikan tentang pentingnya ayat ini, isi dari ayat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang mencoba membedakan antara iqra' dengan utlu. Kalau utlu itu kan ma'uhiya ilaika minal kitab. Artinya bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yang berbentuk kitab. Berarti baca teks Quran. Jadi baca ayat qauliyah itu tilawah. Utlu. Sedangkan ayat kauniyah atau lebih namanya lebih umum, ayat kauliyah maupun kauniyah itu makna dari iqra'. Jadi itu secara kebahasaan yang membedakan antara tilawah dengan qiraah. Ma uhiya ilaika minal kitabi itu adalah membaca dalam konteks teks. Sedangkan qiraah itu membaca konteks. Teks ada konteks. Teks itu yang tertulis, tersurat. Konteks itu yang tergelar dan juga yang tersirat. Jadi membaca itu, iqra' itu lebih luas maknanya. Maka musabaqah tilawatil Quran itu sebenarnya secara makna bukan hanya tilawah, tetapi mestinya qiraah. Musabaqah qiraatil. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada beberapa prasyarat di situ ketika kita membaca ayat, supaya bacaan kita itu bukan bacaan yang kosong. Artinya bacaan yang bermakna. Bacaan yang bisa ada efeknya dunia akhiratnya. Pertama, iqra' bismi rabbika. Berarti kita baca itu dalam rangka mencari ridhonya. Bahasanya bismi rabbika. Kan kalau istilah kemarin ketika kita bahas tentang surah Al-Fatihah,
Kalau kita sudah bahas Bismillah dengan nama Allah atau atas nama Allah, atau kita bertindak itu mata-mata karena. Jadi kita libatkan Allah dalam setiap gerakan pembacaan kita. Baik kita membaca fenomena dalam diri kita, maupun membaca fenomena di luar diri. Kita membaca alam di sekitar kita. Dan alam di sekitar kita itu bukan sekedar kita baca, kita tatap. Tetapi kalau bahasanya Quran itu nazar, yang maknanya adalah meneliti, melihat dengan jeli, melihat dengan teliti. Nazar. Jadi nazaro itu kan menalar, meneliti. Iqra bismi rabbika. Prasyarat pertama adalah bismi rabbika. Alladzi khalaq. Bismi rabbika alladzi khalaq. Tuhanmu yang telah menciptakan. Kata menciptakan di situ juga mengandung kesan makna. Kesan. Itu boleh saja kita mengambil kesan. Tafsir itu boleh mengambil maknanya dari kebahasaannya, makna kontekstualnya, makna ketika ayat itu turun dulu seperti apa, dan makna dari sisi kesannya. Kalau Anda baca tafsir Al-Misbah itu kan kesan dan pesan. Kesan dan pesan. Itu kan tulis kesan dan pesan. Kesannya seperti apa, pesannya seperti apa. Kesan mana yang kita tangkap dari Bismi Rabbikal Ladzi? Kenapa di situ menggunakan Tuhan kita, Tuhanmu yang disifati dengan sebagai zat yang maha pencipta. Kalau dulu ketika Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sifat yang dilekatkan kepada asma Allah di situ adalah sifat maha pengasih lagi maha penyayang. Sementara di ayat ini Bismi Rabbikal Ladzi khalaq. Berarti sifat yang dilekatkan kepada Allah dalam ayat ini adalah sebagai Al-Khaliq, yang maha mencipta. Nah, ini kesan maknanya apa? Sesuatu yang kita baca itu adalah objek bacaannya itu ciptaan. Maka tafakkaru fi khalqihi wala tafakkaru fi dzatihi. Kita tidak terlalu disibukkan dengan kita membaca siapa itu Tuhan. Kan tidak perlu gitu. Kita mensifati Tuhan dengan sifat-sifat yang lebih detail itu malah tidak akan memiliki fungsi apa. Tidak, itu ada keimanan. Apakah Tuhan punya tangan, Tuhan punya kaki? Kita disibukkan dengan urusan itu, kita akan ketinggalan dengan membaca alam yang sebenarnya itu lebih realitas kehidupan yang kita. Jadi diskusi kita tentang Tuhan itu tidak boleh terlalu larut, terlalu dalam. Konteks, ya Tuhan itu seperti apa? Personifikasikan itu tidak akan memberikan efek apa-apa. Tetapi justru yang akan berdampak pada peradaban besar itu ketika qiraah kita itu kita arahkan kepada ciptaan. Kira-kira kenapa sifat yang dilekatkan kepada Allah di situ adalah Bismi Rabbikal Ladzi. Kira-kira gitu. Kesan mana ya? Sementara ini kita tahu. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari al-'alaq, yang menempel. Kan kalau urutan penciptaan manusia itu dalam surah Al-Mu'minun ya ayat 12 itu kan itu bunyinya yang min sulalatin min tin ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, dan dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, kan? Dari mudghah menjadi pakausan pakasaunya lahma lahma, kemudian
Dari mudghah itu berkembang, di situ ada tulang yang dibungkus daging dan seterusnya. Nah, alaqah itu masih posisi darah yang menempel di rahim yang sudah ter apa namanya terbuah ya, atau sudah ada pertemuan antara ovum dan sperma, kemudian di situ menjadi darah yang menempel di dinding rahim. Nah, ada yang menangkap kesan makna al-alaq ini. Kenapa di situ itu menggunakan makna al-alaq? Jadi manusia itu makhluk yang tergantung. Jadi fitrah dasar manusia sejak diciptakan di lahir saja itu sudah tergantung. Maka manusia itu sampai dengan akhir hayatnya itu pasti memiliki ketergantungan baik kepada Allah maupun kepada orang lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri betul-betul mandiri. Yang namanya katakanlah isolasi mandiri itu tidak akan bisa sendiri. Kita ini kan sedang mengalami anomali situasi. Manusia yang makhluk sosial itu harus bercampur dengan temannya, dengan orang lain. Itu bisa. Itu mengalami anomali situasi. Betul-betul anomali. Jadi, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang tergantung. Itu ada yang mengenai bahwa sejak diciptakan manusia itu sudah memiliki ketergantungan. Jadi, dan itu sampai dengan dia lahir, sampai dengan dewasa, besar, meninggal, itu memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan pihak lain. Maka di situ ada khalaqal insana. Tapi makna yang lain yang bisa kita tangkap bahwa manusia itu dicipta dari sesuatu yang sangat sepele, bahasa Prof. Zaini, sangat sepele. Dari sesuatu yang mungkin kalau tercecer di tanah itu hanya digerubuk. Sesuatu yang orang melihatnya saja kilo, biasanya. Nah, sesuatu yang dianggap menjijikkan itu ketika dia diciptakan oleh Allah menjadi yang ahsan taqwim, ternyata dicipta menjadi makhluk yang termulia. Oke. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Al-akram, al-karim. Mulia dan maha pemurah. Iqra wa rabbukal. Lagi-lagi juga dan makna yang kita tangkap bahwa ketika kita membaca itu dalam konteks memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu mengandung mafhum mukhalafah, berarti menghambakan manusia. Dan sesuatu itu tidak mungkin kita naikkan kalau sesuatu yang satu itu tidak kita turunkan. Kita meninggikan Allah itu otomatis pada saat sama kita menurunkan diri kita sendiri. Orang kalau kamu bermain jungkat-jungkit kan begitu. Jungkat-jungkit itu kalau di satu pihak dia naik, pasti di sisi lain dia kan gitu. Jadi meninggikan sesuatu itu tidak mungkin kita akan tanpa menurunkan sesuatu. Di dalam konteks itu. Maka justru ketika kita merendahkan di hadapan Allah, itu Allah justru akan meninggikan. Saya tidak berani untuk mengambil imajinasi bahwa kita dengan Allah seakan-akan bermain juga jungkit. Bukan itu. Jadi seakan-akan kalau kita sedang merendahkan, nanti pada saat akan ditinggikan oleh Allah. Tidak begitu. Saya tidak berani berimajinasi. Tapi bahwa mantawang doa itu justru illa rafa'ahu Allah itu wa tawang doa ya lillahi ya wa ma tawaddu'a lillahi illa rafa'ahu. Tidaklah seorang itu bertawadhu karena Allah kecuali justru dia akan diangkat derajat. Ini memang bahasanya Rasulullah itu luar biasa.
Kita merendahkan, tapi justru kita akan ditinggikan. Kita menghambakan, justru kita akan dimuliakan. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia yang belum diketahui. Ayat ini kalau diurai padat sekali, tidak pernah kering. Diurai. Ini betul-betul peradaban. Alladzi 'allama bil qalam. Kolam yang dibayangkan itu akan sesuai dengan peradaban yang mengitari. Ketika Quran ayat ini turun, kolam yang dibayangkan oleh Rasulullah atau umat Rasulullah waktu itu kira-kira apa? Mungkin alat tulis. Apakah itu? Dan alat tulis kan akan terus berkembang. Zaman kecil, ayah-ayah saya dulu itu kan menulis masih pakai sabak kan? Masih ingat ya sabak ya? Ya itu masih ada cuwilan sabak, tahu ada cuwilan sabak. Tapi nggak lengkap, Pak, untuk itu kan pakai sabak ditulis, nanti dihapus. Itu teknologi sabak, karena itu kalau sabak dihapus kita nggak punya catatan lagi, kan muncul teknologi akhirnya kertas, ya, yang kita tulis itu nggak ada. Kertas pun nanti itu dulu masih sangat sederhana, yang kasar, kertas dari kertas jerami itu apa? Kertas ini bubuknya apa? Bubuk padi itu. Padi itu diolah menjadi kertas. Tapi kasar kertas. Buat nulis itu kasar. Dan itu kalau kena air dikit hancur. Kemudian dari kayu. Yang bagus kan nggak dari kayu. Nggak lebih awet. Dan seterusnya. Jadi peradaban al-qalam itu maknanya akan sangat mengiringi dengan sesuai dengan peradaban yang berlaku. Sekarang di peradaban digital, al-qalam sekarang sudah tidak lagi hanya dibayangkan dengan kolam yang bisa jadi di peradaban digital itu al-qalam ya maknanya sesuai dengan yang kita bayangkan sekarang. Kita sekarang ngetik tidak lagi butuh ini kan sudah. Jadi yang mengajarkan dengan allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia segala yang belum diketahui. Tapi ingat yang kita tahu dan sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa. Sampai dengan kita putus usia, itu kita tidak akan pernah bisa menguasai ilmu semua. Bahkan ilmu yang menjadi fokus kajian kita, itu tidak akan bisa terkuasai. Yang sampai ahlinya ahli, tidak akan sampai ke itu. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu yang belum diketahui. Kita baca penjelasan dari Prof. Jadi pesan-pesan makna yang kita tangkap dari terjemahan. Ayat-ayat pertama surat ini mengawali turunnya wahyu kepada Rasul Muhammad, yang isinya selain perintah membaca, juga menggugah manusia tentang asal kejadian dan tugas utamanya serta potensi yang dimiliki. Di ayat pertama ada perintah membaca yang disertai dengan mensucikan Allah. Perintah membaca di sini tidak terbatas pada memahami yang tertulis, seperti yang kita pahami dari kata membaca. Karena Rasulullah SAW bukan yang bisa membaca huruf. Dan bahwa perintah ini juga tidak terbatas pada beliau saja, tapi juga kepada segenap manusia yang rindu keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kenapa makna qiraah itu tidak terbatas kepada sesuatu yang al-maqru', al-matlu, yang terbatas secara teks. Itu antara lain maknanya adalah
Karena Rasulullah itu adalah Nabiyil Ummi. Bagaimana mungkin Allah menyuruh kepada seorang yang ummi membaca teks yang tertulis? Tentu makna membaca di situ adalah membaca realitas dan membaca sekedar membaca teks. Perintah itu kan pasti disesuaikan dengan kemampuan yang diperintahkan. Ketika kita memerintah seseorang, itu kita sudah tahu bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang kita perintahkan. Nah, Allah memerintahkan pada Rasulullah untuk membaca. Kalau konteksnya adalah membaca tulisan saja, sementara Allah tahu bahwa Rasulullah itu adalah Nabi Ummi, itu enggak. Maka mukhatab itu kan pasti sesuai dengan yang kita perintah itu pasti yang memerintahkan sudah tahu dia kemampuan yang diperintahkan. Sehingga makna kenapa al-qiraah itu dengan membaca bukan hanya teks, tapi lebih utama adalah konteks. Kita membaca realitas. Karena itu yang justru lebih luas makna. Saya sering katakan, membaca yang sudah tertulis itu sudah terwadai dalam bahasa. Padahal bahasa itu tidak sepenuhnya bisa menampung makna. Bahasa itu ketika sudah diungkapkan, itu akan mengikat, membatasi dari makna yang lebih global lagi. Jadi, bahasa apapun, termasuk makna yang dikehendaki oleh Tuhan, ketika sudah terwadahi dalam bentuk bahasa, itu dia akan tereduksi makna. Misalnya, Allah ketika menyebut dirinya, itu kan ada menggunakan kata huwa. Huwa itu dalam konteks kebudayaan Arab waktu itu bermakna untuk orang laki-laki. Ini karena tidak sulit untuk menemukan dia dalam konteks Allah menggunakan bahasa apa. Ketika menggunakan hiya, nanti dikira perempuan. Kalau kita ketika menggunakan huwa, dikira laki-laki. Padahal tidak ditemukan bahwa dianya Allah itu ya tidak laki-laki, tidak perempuan. Itu maknanya adalah bahwa bahasa itu ketika kita membaca hanya teks itu justru akan mereduksi dari makna itu sendiri. Karena kata itu tidak akan bisa menampung makna. Dan kamu juga akan buktikan. Kamu mengungkapkan rasa cinta, misalnya rasa cinta, itu tidak akan bisa sepenuhnya mengungkapkan, bahasamu tidak akan sepenuhnya bisa mewakili perasaan. Tidak akan bisa. Karena bahasa itu pasti akan mereduksi makna. Nah, bahasa terikat dengan makna itu semua. Ini yang kenapa al-qiraah yang lebih dalam. Karena kita membaca konteks itu akan lebih luas maknanya dibandingkan hanya sekedar baca teks. Itu juga orang akan terjebak paham tekstualis. Itu dia akan sakit maknanya ketika dia hanya membaca itu dari sisi tekstual saja. Maka memahami ayat Quran maupun hadis itu harus dikontekskan, jangan hanya tekstual. Karena ketika sudah di teks hanya tekstual saja, itu sudah tereduksi makna. Kira-kira begitu lah. Karena bisa. Mana tadi? Manusia yang tidak berwujud sendiri, apalagi kehidupannya yang sangat bergantung kepada yang lain, yang semuanya bersumber kepada penciptanya Allah. Dia dituntut sadar atas posisi dirinya yang dicipta dan dicukupi kebutuhan. Ini mendukung makna yang di atas tadi bahwa anak maknanya adalah bukan hanya menempel dalam konteks darah tadi, tetapi bahwa manusia itu dicipta sejak lahirnya sampai dengan dia meninggalnya. Dia selalu ketergantungan pada pihak lain. Dari lahir sampai meninggal. Dari lahir dia harus diasuh sampai dengan meninggal, ketika mau ke kuburan saja
dia juga harus digotong oleh pihak. Sudah tergantung sekali. Manusia itu nggak mungkin dia tidak tergantung dengan pihak. Dan saya kira kalian ya dan manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.